Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, ternyata ya teman-teman bibit-bibit keresahan daripada Purnawirawan TNI itu sudah ada sejak lama ya teman-teman. Sejak terpilihnya Gibran menjadi cawapres ya teman-teman. Misalnya dari Majen TNI Purnawirawan Sunarko ya teman-teman yang akan kita saksikan berikut ini yang menganggap bahwa Gibran itu tidak layak teman-teman jadi pemimpin. Bahkan argumentasinya kalau kita simak secara keseluruhan itu sangatlah keras ya teman-teman, bahkan bernada mengecam gitu teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Tetapi nanti akan saya tunjukkan juga ya teman-teman bagaimana ternyata Gibran ini sudah dididik oleh Pak Jokowi untuk menangkis segala kritik, bahkan haters, bahkan para pembenci ya teman-teman. Ini benar-benar didikan Pak Jokowi nih teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Sudah lengkap sebenarnya ulasan masalah Gibran dengan akun Pupu Papa yang sekarang sedang jadi trending topik. Jadi sebenarnya Gibran itu secara hukum, secara moral, secara agama udah nggak layak jadi pemimpin. Sudah tidak layak jadi pemimpin. Karena itu pada kesempatan ini saya sebenarnya pingin saudara-saudara sebangsa dan setanah air ya meluangkan waktu untuk mungkin mengamati, kemudian menganalisis dan memutuskan. Kita tahu Gibran dinyatakan dalam Pilpres ini menang sebagai atau terpilih sebagai wakil presiden, orang nomor 2 di Indonesia. Dan kita tahu semua ini, kita tidak tahu hidup kita ini nanti sampai nanti sore, sampai besok atau dan lain sebagainya. Nah, saya bayangkan kalau presiden berhalangan bisa macam-macam. Sakit sampai kemudian dipanggil sama yang maha kuasa dan lain sebagainya. Nah, kita punya pemimpin seperti Gibran. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rijal Padilla, cacat demokrasi, cacat konstitusi, cacat moral, cacat mental, cacat agama gitu. Lah orang Indonesia yang 280 juta itu banyak yang lebih baik, banyak yang lebih pinter, banyak yang lebih mampu. Masa kemudian MPR yang punya wewenang melanjutkan melantik atau membatalkan, enggak mikir. Karena pada kesempatan ini kepada seluruh bangsa, saudara-saudara sebangsa dan tanah air, kita memang berharap MPR membatalkan seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Marwan. Tapi mungkin kita rakyat juga perlu bersuara kalau MPR sampai tidak membatalkannya. Kita nggak mau dipimpin oleh orang tak bermoral, tak beradab, dan tak berilmu. Udah jelas tak? Ya, jadi ini memang kecemasan ya teman-teman yang saya tangkap kalau suatu saat terjadi apa-apa pada presiden, ya, ketidak bisa menerimaan bahwa Gibran suatu hari akan menjadi pemimpin dan panglima tertinggi. Ada sebuah kecemasan ya teman-teman dalam diri para purnawirawan ya teman-teman ya. Berilmu. Dia hanya punya sertifikat dari Dikbud. Pendidikannya setingkat dengan SLTA. Bingung gitu saya itu. Kelas 2 SMA pindah dari Solo ke Singapura selama 4 tahun, masa cuma dapatnya sertifikat dari Dikbud setara dengan SLTA. Kita kan bisa ukur kira-kira ilmunya gitu kan. Kita pemimpin itu harusnya orang pilihan, pinter, bermoral, punya leadership yang baik, punya sikap-sikap yang baik. Nah, Gibran, kita bisa nilai ini orang dari akun yang namanya Pupu Papa itu. Sangat tak beradab. Pemimpin tak beradab apa yang kita harapkan? Mau dibawa kemana kita yang 280 juta kurang lebih ini? Terusnya enggak kehormatan kita
di mata bangsa-bangsa lain atau negara lain yang ada di sekitar kita? Terusnya tidak. Dan dunia perguruan tinggi, baik guru besarnya dan mahasiswanya, terusnya enggak kalau dipimpin sama orang yang seperti ini. Saya bicara bukan dalam rasa karena tidak senang sama Gibran. Saya nggak ada urusan. Tapi saya dan banyak orang yang setelah saya ajak ngomong, nggak yakin negara ini bisa maju dipimpin oleh orang seperti Gibran ini. Dia mau kaya raya, dia mau jadi raja di kampungnya atau di rumahnya sana, tak peduli, nggak masalah. Tapi kalau dia memimpin bangsa Indonesia yang begitu luas, begitu besar, kita udah tertinggal dari negara tetangga kita. Saat ini Indonesia kalau dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara, relatif masih tertinggal. Yang ada mungkin yang lebih tertinggal dari Indonesia di Asia Tenggara ini. Tapi umumnya di sekitar kita ini, kita udah sangat tertinggal. Padahal kita merdeka paling dulu. Jadi dari dulu itu saya sama Kaisang ya, terutama ya, kalau ada bulian ke saya, bulian ke Bapak itu nggak pernah kita reply dengan reaktif atau nggak pernah kita ajak berantem lah. Pasti kita balas dengan hal-hal seperti ini. Soalnya kita tahu bulian-bulian dan hal-hal negatif itu bisa kita olah lagi jadi hal-hal yang mendatangkan sesuatu yang positif untuk kita. Kalau saya sih prinsipnya, saya tuh nggak takut dianggap bodoh, saya tuh nggak takut dianggap salah. Jadi asalkan itu pekerjaan yang saya jalankan tuh nyaman untuk saya, ya itu akan saya jalankan. Kalau saran dari Bapak ya, dari kecil saya tuh dididik untuk masalah pekerjaan ya, saya dididik untuk memulai sesuatu tuh dari nol. Jadi kalau kalian tahu pasti saya itu pelaku UMKM dan saya itu bukan orang yang punya bisnis yang besar, bisnis yang mega proyek atau apa, tapi semuanya itu yang saya jalankan sekarang adalah UMKM. Dan memang Bapak dari kecil, dari dulu selalu menyarankan semua harus dimulai dari nol, dari bawah. Kita harus turun ke lapangan, tahu situasi lapangan, dan yang paling penting adalah jujur. Jadi jujur pada diri kita sendiri, jujur pada customer, dan jujur pada pegawai kita. Ya itu ya teman-teman, masih ada video yang akan kita simak tentang bagaimana didikan Pak Jokowi terhadap Mas Gibran ini dalam menghadapi para haters. Ya, tetapi saya tertarik pada kalimat hal negatif itu bisa kita olah menjadi hal positif untuk diri kita. Ini kan sebuah pikiran yang reflektif ya teman-teman, sebuah pikiran yang mendalam. Orang-orang yang punya pikiran mendalam lah ya. Kalau orang-orang yang hanya tahu senang-senang seperti yang dialamatkan kepada Mas Gibran, bahwa Gibran ini tidak cerdas atau orang yang pelangap-longo gitu, bahkan ada yang bilang ya teman-teman, tentu dia tidak bisa bicara hal negatif itu kalau diolah bisa jadi positif. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang pikirannya itu sudah bisa merefleksikan ya kejadian-kejadian dalam hidup gitu teman-teman. Jadi hanya dimiliki orang-orang yang punya kebijaksanaan ya teman-teman. Jadi tidak seburuk yang diceritakan lah tentang Gibran ini ya teman-teman. Kita lanjut ya. Ya, sebenarnya semuanya pertanyaan saya masih, kenapa hater ditanggepin? Ya, karena harus ditanggapin. Itu hater itu orang yang paling sayang sama kita, Mas. Ya, jadi mereka lebih peduli dari fans. Iya, dan mereka harus ditanggapi dan engagementnya bagus kalau kita tanggepin hater. Pernah nggak sih, Mas Gibran? Ini kan banyak nih teman-teman ya yang baca Twitter itu bisa sampai nggak tidur gitu. Apalagi kalau misalnya udah masuk ke fase bully gitu. Dan Mas Gibran itu kan pasti mengalami gelombang semacam itu. Pernah nggak sih marah banget gitu atau sampai nggak bisa tidur atau gimana gitu? Enggak ya. Saya nggak peduli sih. Tapi ada di sosmed itu jangan terlalu dianggap serius.
kita di Pemkot itu ada data crawling ya, dari Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, semuanya di data crawling, semuanya keluhan-keluhannya masuk. Yang saya tanggapi memang yang receh-receh, karena mereka nggak bisa diajak serius, Mas. Jadi ya ini akan saya teruskan terus. Walaupun kan pasti ada yang isinya maki-maki dan lain sebagainya Oh, itu. itu bagus. Itu bagus, dan itu Ngeblok tadi. nggak mas? Ngeblok nggak mas? Enggak, jangan. Karena kalau ngeblok satu mereka bikin 100. Ya, jadi enggak perlu. Oh ya, siap. Ya, teman-teman tadi sudah dengarkan sendiri bagaimana cara Gibran merespon kritik keras lah, kalau tidak mau dikatakan pembenci atau haters ya teman-teman. Katakanlah ya pengkritik keras lah ya agar lebih tepat ya. Mungkin tidak semua haters yang mengkritik itu ya. Kita katakanlah bagaimana cara Gibran menghadapi yang bahkan haters itu tidak reaktif. Ini didikan Pak Jokowi. Tidak reaktif itu artinya ya tidak langsung marah-marah, bahkan melaporkan ke polisi ya, ke pihak berwajib, tetapi ya dijadikan guyon saja, tidak serius ya teman-teman. Tetapi laporan-laporan yang serius itu ditanggapi dengan baik. Jadi saya pikir ya ini sudah salah satu indikator pemimpin, artinya menerima hal-hal yang buruk, menerima judgement, menerima kritik, menerima caci maki. Ya ini bukan soal usia, ini bukan soal pangkat teman-teman, tetapi soal jiwa leadership ya, yang punya pangkat tinggi ya, yang dianggap misalnya senior, malah jangan-jangan egonya tinggi dan ketika ada kritik keras ya, ketika ada caci maki malah menanggapi dengan reaktif. Siapa tahu ya kan, tetapi Mas Gibran di sini punya kemampuan untuk menurunkan ego, dan ini sudah salah satu ciri pemimpin ya teman-teman, dan saya pikir ini adalah hal yang baik ya teman-teman. Nah, kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.